Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas parfum-parfum di koleksiku yang wanginya itu adalah wangi bebungaan atau floral. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi kemarin tuh aku baru menyadari kalau tahun 2021 tahun lalu itu aku tuh banyak banget atau lebih banyak kepoin wangi-wangi yang ke arah gormong, manis, vanilla gitu ya. Jadi makanya entah kenapa kecenderungannya aku beli parfum-parfum dengan wangi-wangi seperti itu. Nah, akhir tahun 2021 ke awal tahun ini gitu ya, kayaknya selera aku agak sedikit bergeser. Aku jadi lebih kepo sama wangi bebungaan gitu. Makanya kemarin tuh aku sempet juga bikin yang video tentang beberapa parfum yang non lokal yang jatuh cinta pada hidupan pertama, kayak Zara, terus ada Pascal Morabito, terus ada satu lagi yang Benetton Colors Rose. Itu nuansanya adalah nuansa floral gitu. Jadi belakangan ini tuh aku lagi suka sama wangi-wangi itu. Nah, hal ini tuh membuat aku tuh kayak kepoin lagi parfum-parfum aku yang udah aku beli, yang udah aku punya sebelumnya, yang wanginya tuh bebungaan. Jadi aku kumpulin di sini ada beberapa wangi yang sebenarnya wanginya tuh ternyata wanginya lebih ke arah floral, walaupun bukan floral doang ya, pasti dia bercampur, ada yang sama vanilla, ada yang sama fruity, tapi setidaknya ini yang di hidungku tuh tercium wangi floralnya, bebungaannya lumayan berasa. Tapi ini selain yang aku dulu pernah bikin video tentang wangi bunga mawar di koleksiku ya, parfum-parfum dengan aroma rose di koleksiku. Ini selain yang itu gitu. Jadi kita mulai dari yang harga terjangkau dulu. Di sini tuh yang langsung keinget di aku waktu aku cari-cari wangi parfum floral itu adalah Vivel yang rosa gitu ya. Ini tuh wanginya floral banget sih. Kalau dibilang fruity, aku rasa nggak ada fruity-nya. Enak banget, ini wanginya bener-bener bunga yang manis dan elegan, tapi soft, lembut, kalem gitu ya. Katanya ini tuh dupe-nya atau dia terinspirasi sama Jo Malone yang Peony and Blush Sweat gitu. Wanginya tuh emang enak banget. Sedikit ada wanginya kayak bubble gum, tapi bubble gumnya tuh malah justru menurut aku yang lebih ke arah soft. Pokoknya ini enak banget. Ini yang punya aku tuh yang kemasan 50 ml dan botolnya dari plastik gitu ya. Dan ini tuh eau de toilette. Jadi kalian bisa cobain. Di sini masih ada harganya, makan. Kalau nggak salah waktu itu aku belinya di minimarket dengan harga 23.500 untuk satu botolnya. Ini aku suka banget. Ini enak banget. Dan ini wanginya, projectionnya lumayan kenceng. Jadi nggak kayak parfum-parfum minimarket pada umumnya. Jadi ini projectionnya lumayan kenceng. Kalian bisa coba ini. Selanjutnya masih dari parfum minimarket juga. Di sini ada Evangeline Selection yang Cherry Blossom. Jadi walaupun ini tuh gambarnya tuh gambar cherry, tapi sejujurnya ini tuh wanginya cherry blossom. Cherry blossom itu kan wangi apa tuh namanya, bunga sakura ya. Nah itu wanginya floral menurut aku. Justru malah ada wangi-wangi kayak white floralnya gitu, bercampur sama pink floral. Enak banget. Ada sedikit sentuhan fruity-nya, tapi menurut aku tetap yang dominan adalah wangi floralnya. Dan ini termasuk salah satu favorit aku dari Evangeline Selection yang udah pernah aku cobain. Kalian bisa cobain nih, Cherry Blossom dari Evangeline Selection yang warna pink ini. Selanjutnya yang juga wanginya bebungaan, di sini adalah pertama kalinya aku nyobain parfum yang namanya itu Magnolia. Ini adalah Magnolia Bloom dari Bonjour yang warnanya itu lebih ke peach gitu ya. Apa namanya, kotaknya juga nggak salah warnanya tuh orange atau peach gitu. Nah kalau ini tuh wanginya ya jujur aku tuh nggak familiar sama wangi bunga magnolia. Jadi selain ada bunga magnolianya, di sini tuh juga ada white floral kayak Lily of the Valley, terus ada jasmine-nya juga, terus dia berpadu sama orange blossom. Jadi wanginya tuh kayak ada citrusnya, tapi citrusnya cuma sedikit banget sih, nggak yang fresh banget. Dan di base-nya dia pakai vanilla. Jadi ini enak banget. Kalian bisa cobain si Magnolia Bloom dari Bonjour. Ini eau de parfum 30 ml yang aku punya. Harganya kalau nggak salah 50 ribuan deh. Anyway, kalian bisa cek parfum-parfum ini. Kalau penasaran sama harganya, langsung aja ke link yang aku taruh di description box ya. Selanjutnya ada dua parfum dari Miniso yang menurut aku wanginya floral, lumayan floral. Yang pertama ada yang Maiden Sprayer Eau de Parfum Hyacinth in the Wind. Ya, yang ini tuh menurut aku berasa banget jasmine-nya kental banget.
Ini jasmine yang fresh, jasmine yang kalau kayak misalnya kita menghidup bunga melati yang masih di pohonnya gitu. Kena semilir-semilir angin tuh enak banget wanginya. Dia juga ada magnolianya anyway. Jadi agak mirip-mirip sama ini, tapi wanginya beda banget hasilnya. Jadi ini ada magnolianya, dia ada jasmine, neroli, orange blossom juga ada, dan dia juga ada vanilanya. Tapi jujur aja wanginya nggak mirip sih sama si magnolia bloom ini. Jadi kalau magnolia bloom ini tuh lebih manis gitu ya. Kalau ini tuh lebih kerasa jasmine freshnya gitu, yang ringan banget. Nah, satu lagi kalian bisa coba juga Lost in Tokyo dari yang serinya Miniso yang Dreamland yang warnanya pink ini. Jadi kalau yang Lost in Tokyo ini tuh wanginya tuh floral yang fresh juga gitu ya. Mirip sama ini, tapi yang ini lebih ke jasmine. Kalau ini tuh menurutku dia ada rose-nya, perpaduan antara rose, terus yang ke arah satu ada wangi-wangi violet. Tetap ada jasmine-nya juga, tapi jasmine-nya nggak terlalu menonjol di sini. Ini lebih ke rose, terus ada violetnya, bunga-bungaannya. Ya ini juga fresh banget sih wanginya. Ini EDT anyway 30 ml yang aku punya. Kalian bisa cobain juga Lost in Tokyo. Ini juga floral yang menurut aku indah banget wanginya. Selanjutnya berikutnya ini ada parfum dari Morris yang tropical yang warna ungu yang namanya Paradise. Punya yang 30 ml juga. Nah kalau ini tuh wanginya tuh floral fruity-nya emang juga lumayan kenceng sih kalau ini. Ya, floralnya tapi ini unik sih. Kayaknya dia pakai violet ya bunganya atau ya, tapi bukan white floral sih, bukan white floral. Ini sesuatu hubungan yang beda sama yang dari tadi aku sebutkan. Aku juga nggak tahu karena aku nyari-nyari notes-nya ini nggak ketemu. Tapi perpaduan antara si floral sama vanilla yang juga segar tapi cenderung ke arah manis. Kayak dia juga ada perpaduan sama fruity-nya, tapi fruity-nya nggak terlalu yang dominan banget. Kalaupun ada fruitinya, kayaknya wanginya agak-agak sedikit kayak wangi markisa kalau di hidung aku. Jadi lebih ke gabungan antara floral yang aku nggak tahu floralnya apa, terus markisa sama vanilla. Ini enak banget sih wanginya si Paradise ini. Kalau misalnya kalian ada yang tahu notesnya, please komen di bawah ya. Oke, selanjutnya ini ada salah satu parfum dari Sane yang namanya Alice gitu. Ini juga salah satu parfum yang aku suka banget. Ini wanginya bebungaan yang mewah, definisi wanita kaya gitu ya kayaknya wanginya. Enak banget ini wanginya si Alice ini. Mungkin aku pernah beberapa kali sebut bahwa aku favoritku untuk parfumnya Sane itu adalah si Rosin yang wanginya vanillanya kenceng dan fruity. Tapi ini juga termasuk yang kedua aku suka yang namanya Alice ini. Jadi kalau dia bilang dia tuh ada white floralnya dan aku setuju banget nih wanginya white floral. Tapi dia berpadu sama lavender juga dan juga dia ada musk dan vanillanya. Jadi emang wanginya tuh bener-bener yang soft, lembut, tapi projectionnya mantep banget dan ketahanannya juga mantep banget. Kalian bisa cek deh videoku yang ngebahas tentang Rosin Alice kalau misalnya kalian kepo sama parfum yang satu ini lebih dalam lagi, oke? Selanjutnya kalau ngomongin floral, apalagi white floral, pasti nggak lepas dari ketiga parfum ini, The Three Courtesans dari The Scent Story gitu ya. Aku punya isi vial di sini, tapi mereka punya 3 buah jenis wangi white floral yang membuat aku jadi tahu sebenarnya wangi-wangi dari masing-masing bebungannya itu seperti apa. Jadi di sini ada yang Gardenia Jasmine Notes gitu ya. Wanginya ya lebih ke wangi gardenia, bunga gardenia. Terus ada wangi yang Polyanthus tuberosa, yang ini lebih ke tuberose, yang creamy. Bahkan ini aku nggak tahu kenapa ya. Udah lama aku nggak spray wangi ini. Ini wanginya malah lebih ke wangi kayak wangi kopi jadinya. Lama-lama gitu kalau ketinggalan. Tapi kalau di spray dia nggak balik ke wangi tuberose lagi, yang berat gitu, yang tipikal berat wangi tuberose-nya. Lalu yang satu lagi adalah Jasminum Sambak. Ini yang wanginya tuh jasminnya menurut aku tuh creamy dan tebel banget gitu wangi jasminnya. Aduh enak banget lagi wangi jasmin, aku suka banget. Kalau nggak salah Jasminum Sambak ini yang udah pernah aku bahas di videoku sebelumnya. Yang 2 lagi ini aku belum pernah bahas gitu ya. Nanti mungkin next kalau ada kesempatan aku akan bahas. Tapi ini bener-bener kalau misalnya kalian pengen tahu wangi-wangi gardenia, terus tuberose sama wanginya si Jasminum Sambak, Jasmine Sambak, kalian bisa cobain nih salah satu parfum-parfumnya dari The Scent Story yang serinya white floral ini. Oke, kita lanjut. Di sini aku punya Jasmine Teas dari Scentworks & Co gitu ya. Ini juga menurut aku sih wangi white floral, yang jasminnya tuh lebih ke jasmine yang agak berat,
bercampur sama wangi marigold kalau nggak salah, terus ada honey-nya. Ini wanginya sama juga dengan parfumnya usual yang Jasmine Bouquet, tapi karena itu aku cuman punya Dicannya, jadi aku kasih tunjuk yang ini aja, yang Jasmine Teas dari Scentworks & Co ini. Ini wanginya unik banget, enak banget, wanginya berkelas banget, dan wangi-wangi wanita dewasa yang elegan nih. Menurut aku si Jasmine Teas, wanginya tuh unik menurut aku. Terus dua parfum dari Take Home ya, gitu ya. Yang pertama ada yang Yes to Heaven. Ini juga menurut aku wanginya white floral. Ini aku mau spray di mana lagi? Udah kebanyakan nge-spray. Enak banget. Yes to Heaven ini kalau nggak salah wangi favorit aku. Enak sekali wanginya. Dia tuh white floralnya tuh ada perpaduan, kayaknya bercampur beberapa white floral deh, yang indah banget menurut aku kalau di hidung aku. Dia fresh, terus feminine. Ada sentuhan manis-manis bunganya juga. Terus wanginya tuh mewah juga gitu. Entah kenapa aku tuh menganggap wangi-wangi yang ke arah-arah floral atau white floral tuh wanginya tuh kesannya tuh mewah, indah, elegan, dan anggun gitu loh. Ya, sama halnya juga sama yang si Yes to Heaven ini tuh. Ini wanginya tuh cantik, anggun gitu kalau misalnya kebayang. Dan satu lagi yang lebih mewah lagi dan lebih dewasa lagi, yang Seductive Tuberose ini. Kalau banyak yang bilang nih wanginya kayak wangi-wangi lobby hotel yang mewah gitu. Iya bener. Jadi ini tuh wanginya tuh classy ya. Sebenarnya dibilang ada sedikit asam-asamnya, segernya tuh juga ada. Terus tapi dia perpaduan sama bunga yang lumayan tebel dan juga lumayan berat gitu menurut aku, si tuberose, wangi tuberose tersebut. Jadi perpaduannya juga unik menurutku yang Seductive Tuberose ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama wangi-wangi floralnya Take Home, kalian bisa cobain yang Yes to Heaven atau yang Seductive Tuberose. Oke. Sebuah parfum dari karya anak bangsa juga, yang namanya Indonesia Wonderful Indonesia ini. Ya, yang waktu itu aku lihatnya di Tasya Farasya pernah. Ini juga wangi floral, menurut aku floral lumayan kental, dan ini wanginya tuh cukup gampang diterima sama hidung kebanyakan orang. Enak banget. Ini enak banget. Mereka pakai wangi-wangi bebungaan dan rempahan dari seluruh Indonesia yang digabung dari Sabang sampai Merauke gitu. Tapi aku nggak tahu secara spesifik mereka pakai apa. Tapi intinya ini wangi perpaduan antara bebungaan, beberapa jenis bebungaan yang bercampur, wanginya tuh well blended dan enak banget. Enak. Selanjutnya ada dua parfum dari BS. Yang pertama ada Blossom Garden. Ini yang udah lumayan lebih banyak aku pakai karena aku lebih suka yang ini sebenarnya. Ya, kalau ini tuh kayak bebungaan yang baru mekar, yang fresh, dan dia tuh ada perpaduan sama wangi fruity-nya sedikit. Jadi ada asam-asamnya. Nah, itu adalah yang Blossom Garden. Kalau yang satu lagi yang Blossom Roses, ini wanginya lebih ke rose yang lebih berat, lebih dark, lebih deep gitu. Ya, wanginya tuh buat kalian yang gak suka wangi rose yang terlalu berat kayak gini, mungkin akan kurang suka sama wangi seperti ini. Karena aku sendiri juga ini bukan favorit aku sejujurnya. Dibandingin wangi-wangi parfum rose aku yang lain, kayaknya ini yang paling aku gak suka. Bukannya berarti gak enak banget sih wanginya, tapi kayaknya bener-bener harus pilih occasion yang sesuai baru bisa pakai wangi-wangi kayak gini. Misalnya kayak malam hari yang lebih dingin, yang kalau dipakai siang-siang gak cocok sama sekali deh pokoknya yang si Blossom Roses ini. Itulah kurang lebih tadi parfum-parfum aroma floral yang belakangan tuh aku kepoin lagi setelah aku menyadari bahwa kayaknya tahun ini mungkin aku akan arahnya lebih suka sama wangi-wangi bebungaan gitu. Anyway, ini tuh belum semua dari koleksiku yang aku sebutin di sini. Ini emang aku pilih secara random aja karena beberapa tuh aku udah pernah mention di videoku yang ngebahas tentang parfum-parfum dengan aroma rose. Ada 2 part itu di situ. Kalian juga bisa cek yang itu kalau misalnya kalian penasaran sama aroma-aroma yang lebih ke wangi rose. Tapi yang pasti tahun ini kayaknya arah-arahnya aku lebih ke floral. Jadi kalau misalnya kalian pengen aku bikin part 2-nya dari video tentang dengan aroma-aroma bunga seperti ini, please komen juga di bawah. Oke, yang mana yang berminyak, yang lumayan berminyak sih, yang ini sih, yang Sun E sama yang ini Wonderful Indonesia cukup ada minyaknya. Tapi yang lain-lain yang kayak sama si Scentworks ini juga cukup berminyak. Tapi yang lain-lain selain ini rata-rata nggak ada minyaknya di aku, terutama untuk parfum-parfum yang sifatnya kayak drugs, bisa dibeli di minimarket kayak gini-gini tuh biasanya nggak berminyak. Miniso juga nggak berminyak. Terus The Scent Story ini nggak berminyak. Take Home juga nggak berminyak. Setahu BS juga nggak berminyak. Jadi mungkin buat kalian yang masih ngerasa minyak adalah oily itu mengganggu buat kalian, kalian bisa pilih parfum-parfum yang lain tadi yang
menurut aku sih nggak oily kalau di aku gitu. Oke, kurang lebih itu tadi 15-an parfum, rekomendasi parfum yang bisa kalian cobain. Yang wanginya tuh lebih ke floral. Waktu itu pernah ada yang request sebenarnya untuk yang white floral, tapi kayaknya aku nggak punya terlalu banyak untuk yang white floral. Udah aku masukin di sini tadi. Jadi kalian bisa pilih aja parfum-parfum mana yang kira-kira pengen kalian kepoin lebih lanjut. Mostly aku udah bikin video reviewnya di video-video aku sebelumnya. Jadi kalian tinggal kepoin aja langsung di YouTube channelku. Oke? Kalau misalnya kalian juga punya parfum floral favorit kalian, please komen di bawah dong. Dan aku juga pengen tahu kalau awal-awal tahun ini tuh kalian lebih ngerasa pengen kepoin wangi-wangi yang ke arah mana sih? Balik lagi aku ingetin kalau misalnya kalian penasaran sama parfum-parfum produk-produk tersebut, pengen tahu harganya berapa, dan mungkin kalian juga kepo pengen ikutan beli juga, kalian langsung cek aja link yang ada di description box aku. Aku akan taruh toko-toko yang ngejual parfum-parfum ini di Shopee. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyari lagi. Oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kamu juga udah pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.